Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Waktu Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang ibu yang datang kepada saya, dia menangis terseduh-seduh. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat sedih karena ya menurut penuturannya suaminya ini sudah bertahun-tahun tidak pergi ke gereja untuk merayakan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Ya. Dan ibu ini meminta kepada saya, seandainya saya ada waktu kosong atau waktu luang, saya boleh datang ke rumahnya untuk berbicara, untuk membangkitkan kembali semangat suaminya agar kembali rajin mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu di gereja. Maka ya ketika saya punya waktu luang, saya pun datang ke rumah ibu ini. Ya waktu itu kalau tidak salah ya malam hari. Saya lalu berjumpa dengan suaminya dan saya pun bertanya kepada suaminya, ya, mengapa Bapak kok ya menurut penuturan istri Bapak, ya, menurut penuturan ibu, Bapak ini sudah bertahun-tahun tidak pernah ke gereja, ya, tidak pernah merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Mengapa demikian, Pak? Kemudian Bapak ini pun mengungkapkan alasannya kepada saya. Habis bagaimana Romo? Saya sangat kecewa kepada Tuhan. Ya. Dulu saya rajin ke gereja, rajin berdoa. Dan saya punya satu intensi yang saya ingin Tuhan mengabulkan intensi saya. Tapi setelah bertahun-tahun berusaha, saya sudah berusaha menjadi orang Katolik yang baik. Apa yang saya inginkan itu, apa yang saya intensikan itu, belum pernah dikabulkan oleh Tuhan sampai hari ini. Tuhan belum pernah ya mengabulkan apa yang saya inginkan. Jadi ya untuk apa lagi Romo berdoa dan mengikuti perayaan Ekaristi? Lebih baik saya di rumah saja mengerjakan pekerjaan saya. Saya kira itu lebih menguntungkan bagi hidup saya. Toh saya banyak berdoa juga Tuhan tidak pernah mengabulkan apa yang saya inginkan. Ya. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini sungguh menarik, ya, dikisahkan tentang seorang yang bernama Yairus dan dia memiliki seorang anak yang sakit keras, ya, sakit parah. Dan Yairus pun datang kepada Tuhan Yesus memohon supaya anaknya segera disembuhkan dan dipulihkan dari penyakitnya yang berat. Ya. Dan dikisahkan dalam Injil, Tuhan Yesus bersedia, ya, Tuhan Yesus bersedia untuk datang ke rumah Yairus dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Ya. Dan menarik ketika masih dalam perjalanan menuju rumah Yairus, Tuhan Yesus dia harus menunjukkan cinta kasihnya kepada orang lain. Ya. Di tengah perjalanan dikisahkan ada seorang janda yang sakit pendarahan, ya, sakit pendarahan, bahkan dikatakan dia sudah 12 tahun, ya, dia sudah 12 tahun mengalami pendarahan dan juga hartanya sudah habis untuk berobat ke sana kemari, tetapi tidak ada hasilnya. Ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan, janda ini, perempuan ini menyentuh jubah, ya, menyentuh jubah Tuhan Yesus dan akhirnya sakit pendarahannya disembuhkan. Ya. Sebuah mujizat telah terjadi. Dan adegan ini cukup panjang, ya. Terjadi percakapan, ya. Jadi Tuhan Yesus kan ketika jubahnya disentuh oleh
perempuan ini, dia merasakan ada kekuatan yang keluar dari dirinya, ya, dan dia ingin tahu siapa orang yang berani menyentuh jubahnya dan telah mendapatkan mujizat kesembuhan dari sakit penyakitnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun tahu, ya, bahwa yang menyentuh jubahnya adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan, ya. Adegan ini cukup panjang dan Yairus kiranya juga mengikuti adegan itu, ya. Jadi Yairus melihat semua proses bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan ini. Kalau kita membayangkan, ya, kita melihat diri kita sendiri, ya, mungkin, ya, kalau kita seandainya kita ini jadi Yairus, mungkin kita akan merasa jengkel, ya. Bagaimana tidak jengkel, ya? Di rumah kita ada anak yang sedang sekarat, ya, sedang menghadapi sakratul maut yang harus segera disembuhkan, dan pasti perasaan Yairus ini cemas, gelisah, ya, panik karena anaknya yang sakit parah itu. Tetapi perjalanan mereka itu seperti diinterupsi, ya, seperti disela oleh orang lain yang juga meminta pertolongan dari Tuhan Yesus, ya. Mungkin kalau kita jadi Yairus, kita akan jengkel, ya, kita akan marah-marah, ya. Wah, ini orang ini kok mengganggu saja, ya, orang ini kok menginterupsi, menyela kepentingan diri saya, ya. Mungkin Yairus juga punya perasaan seperti itu, ya. Tapi yang luar biasa yang harus kita pelajari dari Yairus ini, dia tetap bersikap sabar, ya. Dia tetap bersikap sabar, tidak marah, dan upah dari kesabarannya ini sungguh luar biasa, ya. Ketika adegan penyembuhan wanita yang sakit pendarahan ini selesai, ya, wanita yang sakit pendarahan ini sembuh, kemudian Yesus dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah Yairus, dan akhirnya Tuhan Yesus pun memberikan mujizat kepada anak Yairus, ya. Anak Yairus itu bahkan dikatakan dalam Injil sebenarnya anak Yairus ini sudah mati, ya, sudah meninggal karena sakitnya yang berat. Tetapi karena kuasa yang luar biasa dari Tuhan Yesus, akhirnya anak ini pun dibangkitkan dari kematian. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kesabaran yang ditunjukkan oleh Yairus itu tidak sia-sia, ya. Seandainya Yairus pada waktu itu emosi, ya, seandainya Yairus pada waktu itu emosi, marah-marah, murka gitu, ya, lalu dia meninggalkan Tuhan Yesus, ya mungkin tidak pernah terjadi mujizat, ya. Anaknya mati dan tidak akan pernah bangkit lagi, ya. Tetapi karena kesabaran Yairus, akhirnya ia pun mendapatkan mujizat, ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Injil ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya agendanya sendiri, ya. Jadi ternyata Tuhan itu punya jadwal, ya, seperti kita juga, ya. Setiap kita itu pasti punya agenda, punya jadwal apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Ternyata Tuhan pun, ya, ternyata Allah pun itu juga punya agenda, punya waktu, ya, yang istilahnya itu waktu Tuhan itu, ya. Nah, itu kan ada lagunya, itu enak sekali, ya, waktu Tuhan. Ternyata Tuhan juga punya waktu, punya agenda, punya jadwal. Dan kita harus menghormati waktu Tuhan ini. Kita harus mau menunggu dengan sabar, ya, seperti Yairus. Kalau kita tidak sabar, kita marah, emosi, murka, ya, seperti Bapak tadi, ya, mungkin akhirnya Tuhan pun niatnya untuk mengabulkan permintaan Bapak itu akhirnya dibatalkan, ya. Mungkin sebenarnya Tuhan itu sudah hampir, ya, memberikan apa yang diinginkan oleh Bapak itu, tapi karena Bapak itu tidak sabar, ya, marah, emosi, akhirnya, ya, mungkin niat Tuhan untuk membuat mujizat itu dibatalkan oleh Tuhan, ya. Tetapi, ya, kalau kita lihat Yairus ini luar biasa, ya. Dia tetap sabar meskipun kepentingannya diinterupsi, kepentingannya disela oleh orang lain, dia tetap bersikap sabar dan akhirnya dia pun menerima mujizat dari Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari,
kita semua punya agenda. Ya, kalau agenda manusia itu pasti ya. Kalau kita ingin sesuatu, ya kalau bisa secepatnya dikabulkan oleh Tuhan. Itu kan agenda kita manusia ya. Tapi seringkali kita lupa Tuhan itu ternyata punya agendanya sendiri yang seringkali tidak sama atau tidak cocok dengan agenda kita. Maka mari kita hormati agenda Tuhan ya. Kita boleh berdoa, kita boleh memohon supaya Tuhan membuat mujizat di dalam hidup kita, tetapi patokannya jangan agenda kita ya. Patokannya jangan jadwal kita yang selalu menuntut ya. Hari ini aku ingin, hari ini harus diberikan. Nah, itu kan manusia ya. Tapi mari kita hormati, kita hargai agenda Tuhan ya. Kita boleh meminta, kita boleh memohon. Tetapi kapan Tuhan memberikan, kapan Tuhan mewujudkan, kapan Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan, biarlah itu Tuhan yang menentukan waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Semoga dengan sikap sabar seperti yang juga ditunjukkan oleh Yairus, tokoh kita hari ini, kita semua memiliki hidup yang senantiasa dipenuhi damai sejahtera, sukacita, dan kegembiraan yang berkelimpahan. Tuhan memberkati.